Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia sehingga dapat dengan baik menyerap pembelajaran kita pada hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu teks editorial. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke penjelasan. Pengertian teks editorial. Teks editorial merupakan kolom dalam surat kabar atau majalah yang berisi opini redaksi terhadap suatu permasalahan yang sedang menjadi isu hangat atau buah bibir di kalangan masyarakat. Selanjutnya adalah tujuan teks editorial. Yang pertama, mengajak pembaca untuk ikut berpikir terhadap masalah yang sedang hangat dibicarakan. Yang kedua, memberikan pandangan kepada pembaca tentang masalah yang sedang berkembang. Yang ketiga, memberikan informasi kepada pembaca. Yang keempat, sebagai kritik atas ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks editorial. Yang pertama, berisi opini redaksi. Yang kedua, membahas masalah. Yang ketiga, masalah yang dibahas adalah masalah dalam negeri atau berskala nasional. Yang keempat, berisi pikiran subjektif redaksi. Maksud dari pikiran subjektif adalah pikiran pribadi dari redaksi. Selanjutnya, struktur teks editorial. Yang pertama adalah bagian tesis atau pengenalan isu. Pada bagian ini biasanya terletak di awal paragraf teks editorial, berisi pengenalan tentang masalah yang akan dibahas. Yang kedua, penyampaian argumen-argumen. Di bagian ini adalah bagian inti dari teks editorial. Biasanya berisi opini-opini yang disampaikan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi bahan dalam teks editorial. Yang ketiga, simpulan dan saran dari redaksi untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya adalah unsur kebahasaan teks editorial. Yang pertama adalah banyak menggunakan kata-kata populer atau kata-kata yang biasanya digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Kedua, menggunakan kata-kata yang merujuk pada waktu, tempat, dan peristiwa. Contohnya 5 tahun di era globalisasi pada masa pandemi ini. Yang ketiga, banyak menggunakan ungkapan persuasif atau ungkapan mengajak atau mempengaruhi. Contoh, hendaknya, sebaiknya, dan lain-lain. Keempat, menggunakan konjungsi pertentangan. Contoh, tetapi, namun, padahal. Yang kelima, menggunakan konjungsi kausalitas atau konjungsi sebab akibat. Contoh, karena, sebab, sehingga, oleh sebab itu. Berikut ini adalah contoh teks editorial. Silakan kalian membaca dan memahami contoh tersebut. Sekian penjelasan dari Ibu. Jika ada pertanyaan, akan kita buka sesi tanya jawab di kolom komentar. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.